Bagaimana mungkin Tuhan ini anak Resikanwa? Maafkan aku karena ragu, jawablah dan hapuslah keraguanku ini. Sang Kuntala berkata, baiklah, aku akan cerita. Hamba akan ceritakan asal-usul hamba sebagaimana yang Bapak Resi ceritakan kepada seorang petapa pengembara yang datang menghadap dan bertanya tentang diri hamba. Beginilah ceritanya. Adalah seorang pria sakti bernama Wiswamitra yang tidak puas akan kesaktiannya. Untuk membuat dirinya semakin sakti, dia terus-menerus bertapa dengan khusyuk. Begitu kuat tapanya hingga Bathara Indra kekuatannya. Bathara Indra tahu jika tapa Wiswamitra berhasil, pria itu akan mampu menggulingkannya dari tatahnya di Indraloka atau Kahyangan. Untuk menggagalkan tapa Wisma Mitra, Bathara Indra memanggil Dewi Manaka dan diperintahkannya bidadari itu untuk menggodanya. Dewi Minaka berkata, Paduka Bathara, Wiswamitra adalah seorang suci yang sangat sakti dan berkuasa. Ia juga sangat gampang marah. Kekuatan, ketekunan dan dendam jiwanya yang teramat keras sudah membuat Paduka Bathara khawatir. Apalagi hamba takut menghadapinya. Dialah yang membuat Wasista menderita kesedihan yang mendalam karena melihat anak-anaknya mati sebelum dewasa. Dia dilahirkan sebagai kesatria, tetapi karena kebajikan dharmanya dan kesaktiannya yang mendalam, dia menjadi Brahmana. Dia mampu membakar 3 dunia, neraka, bumi, dan Kahyangan. Dengan kesaktiannya ia juga mampu membuat gempa bumi karena kesaktiannya itu. Ya Paduka Bathara, bantulah hamba untuk hamba menggoda dia. Hamba mohon agar Maruta, sang dewa angin, menyebarkan wewangian dari pohon hutan waktu hamba bermain-main di dekatnya. Nanti hamba mohon dewa angin menerbangkan pakaian hamba dan Mamanta, sang dewa cinta, sebaiknya juga membantu hamba. Setelah berkata demikian, pergilah Dewi Menaka ke tempat Wiswamitra bertapa. Sampainya di depan pertapa sakti itu, ia memberi salam hormat, kemudian mulailah dia merayu. Ketika itu berhembuslah angin kencang melambaikan ujung bawah pakaian hingga betis yang indah tampak sekilas, tapi angin bertiup semakin kencang dan akhirnya menerbangkan pakaiannya tanpa busana. Dewi Menaka pura-pura malu dan hendak mengejar pakaiannya. Tak kuasa mengalihkan pandangannya, Wiswamitra terpesona oleh keindahan payudara Dewi Menaka itu. Ia tergoda, tak mampu melanjutkan tapanya alias gagal. Wiswamitra menghentikan tapanya, memilih sang dewi dan mereka hidup bersama. Beberapa waktu kemudian Dewi Menaka mengandung. Ketika tiba saatnya melahirkan, ia pergi ke tepi sungai Malini di lembah gunung Himalaya yang indah. Di sana ia melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu ditinggalkannya di tepi sungai, lalu ia terbang kembali ke Kahyangan. Bayi itu dipungut
dan diangkat anak oleh Resi Kanwa mereka ketika ditemukan dilindungi oleh burung-burung Sakuntala. Maka bayi itu diberi nama Sakuntala dan anak itu menganggap Resi Kanwa sebagai ayahnya. Itulah cerita yang pernah hamba dengar dari Resi Kanwa, Paduka Raja, kata Sakuntala mengakhiri ceritanya. Mendengar cerita itu Raja Dusmanta berkata, menikahlah denganku wahai Sakuntala yang jelita, seluruh kerajaan-kerajaanku akan menjadi milikmu. Maukah kau menikah denganku sekarang juga dengan upacara Gandharwa? Upacara Gandharwa adalah yang paling utama dalam keadaan seperti ini. Sakuntala menjawab, oh Tuanku Raja, tunggulah sampai Bapak Resi datang. Mintalah izin terlebih dahulu pada beliau. Hamba yakin Bapak Resi pasti merestui kita. Dusmanta berkata lagi, wahai putri nan jelita dan sempurna, aku ingin engkau menjadi pendampingku. Menurut hukum percintaan, seorang adalah teman bagi dirinya sendiri, dan karena itu ia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia sendirilah yang menentukan segala sesuatu tentang dirinya sendiri.